Halo semuanya, untuk kali ini kita akan membuat tasker dan worker. Jadi queue dari tasker ini bakal kita pakai untuk mengirimkan sebuah perintah untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi di workernya ini, sebelumnya kita pakai basic consume. Di sini juga kita masih pakai basic consume, tapi nanti untuk menghandle-nya itu, sebelumnya kan kita hanya menampilkan message-nya saja. Nah, kalau misalnya kali ini, saat kita menerima pesannya itu, kita akan melakukan suatu task yang memblok thread-nya. Jadi misal kita lihat di sini dia run blocking, terus melakukan task di sini. Do task ini, dia akan melakukan delay sebanyak duration dari task data. Terus saat memulai sama saat menyelesaikan task ini, dia akan memberikan timestamp, lalu teksnya. Nah, untuk task data sendiri, sebenarnya itu adalah suatu data class yang berisi task name dan duration dalam millisecond. Nah, kita buat di sini supaya dia bisa jadi JSON dan from JSON. Jadi, kalau misalnya kita pakai JSON ini, kita jadi bisa memisahkan antara task name dan durationnya ini, supaya kita bisa lebih gampang untuk mengirimkan data dan menerima datanya. Untuk parsingnya bakal lebih gampang. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, saat dia melakukan do task ini, kita itu membuat dari JSON stringnya ini, kita ubah menjadi task data ini, yang ada nama sama ada durationnya. Oke, mungkin kita langsung saja untuk memulai. Jadi di sini saya pakai dua dari Android, terus satu emulator. Satunya itu HP, di sebelah kanan ini HP, di sebelah kiri ini tablet, dan di tengah ini itu emulator. Sekarang kita coba kalau misalnya emulator, kita pakai emulator ini sebagai untuk memberi task. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau nambah tasknya itu kita bisa klik add, kasih nama task name dan duration. Tapi saya udah bikin dummy task, jadi bikin ada 9 task di sini supaya lebih singkat kita menyelesaikannya. Nah, untuk workernya sendiri kita bisa tambahkan worker di sini. Kita tambahkan worker misalnya di tabel kita tambahkan satu dan di handphone kita tambahkan di tablet kita tambahkan 2 dan di HP kita tambahkan 1. Nah, kalau misalnya kita send di sini, semuanya itu udah mulai melakukan task. Tapi kalau misalnya kita lihat, di sini kan total ada 3 worker. Ada 3 worker itu kalau misalnya kita lihat di sini, worker 0 dari tablet itu melakukan task 1, 4, dan 7. Worker satunya menyelesaikan task 2, 5, dan 8. Terus worker 0 dari HP 3, 6, dan 9. Kalau misalnya kita lihat ini urutannya selalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak peduli dengan apakah task itu sudah selesai atau belum selesai. Nah, ini karena dibagi sama rata jumlah tasknya itu skema pembagian tasknya itu dengan cara round robin. Nah, seandainya ini kita coba clear dulu. Terus kita tambah misalnya worker di HP, kita tambah lagi. Ini juga akan nanti kita bakal dapet kalau misalnya task yang dilakukan itu dari tablet worker 0-nya itu 1 dan 5, worker satunya itu 2 dan 6, sedangkan kalau di HP itu bakal menyelesaikan 3, 4 dan 7, 8. 9 juga bakal dikerjakan sama worker 0. Kita coba send lagi. Oke. Terlihat ya? Kalau misalnya sama seperti itu, karena itu urutan yang connect-nya itu tadi kita lihat kan ya, kalau misalnya kita koneksi pertamanya itu dengan kita bikin worker 0 di tablet, worker 0 tablet dan worker 1 tablet. Dan di selanjutnya di HP, worker 0 dan worker 1. Jadi urutannya bakal sesuai sama kapan kita membuat workernya itu. Baik, mungkin untuk worker ini, tasker dan worker cukup sampai di sini. Terima kasih.